A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Surah ini namanya adalah Surah Al-Kautsar. Sebagaimana surah-surah yang lain, penamaannya biasanya diambil dari salah satu kata yang ada dalam ayat atau surah tersebut. Ma huwal kautsar, apa yang dimaksud Al-Kautsar dalam surah ini? Banyak hadis yang menerangkan makna dari yang paling banyak. Kalau kita buka tafsirnya itu, makna hadis-hadis tentang makna surah Al-Kautsar lebih banyak mengacu kepada makna sungai di dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau bertanya, atadrunal kautsar? Nabi yang nanya kepada sahabat, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan, Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi ditanya, bukan Nabi yang bertanya, tapi Nabi ditanya, apa itu Al-Kautsar? Nabi menjawab, sungai di dalam surga. Sungai apa? Sungai itu, kata Nabi, dia punya air berwarna lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Gak bisa dibayangkan, karena memang kenikmatan surga itu luar biasa. Kalau bisa dihayalkan, belum nikmatnya surga. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Salah satu hikmahnya adalah untuk memotivasi kita agar kita bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat itu, agar kita tidak menjual kenikmatan surga yang begitu luar biasa hanya dengan kenikmatan dunia yang sangat sedikit dan hanya sementara. Maka banyak kita lihat baik di dalam penjelasan tentang kenikmatan di dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan setelah kita merenungkan kembali makna daripada surah Al-Kautsar ini,
akan semakin meningkatkan kegairahan kita untuk mengejar dan meraih kenikmatan surga itu. Tentunya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi makna dari Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Ada juga yang memaknai, menafsirkan Al-Kautsar itu adalah kedudukan Nabi Muhammad yang sangat tinggi. Ada juga yang memaknai Islam dan lain-lain. Tapi Ibnu Abbas yang sering kita singgung, beliau termasuk sahabat yang sangat paham terhadap Al-Quran. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak, berasal dari kata al-kasrah. Secara bahasa, nikmat yang limpah, sangat banyak jumlahnya. Karena itu para ulama mengkombinasikan bagaimana kita memahami kedua penafsiran yang nampaknya berbeda ini. Masa iya Nabi sudah banyak dalam hadis menjelaskan makna Al-Kautsar, kok Ibnu Abbas menafsirkannya beda? Karena itu ulama mencoba mengkompromikan penafsirannya dengan mengatakan bahwa Al-Kautsar artinya adalah sungai yang ada di dalam surga, yang merupakan bagian dari nikmat Allah yang sangat banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Kautsar ini diawali dengan huruf taukid, inna, sesungguhnya. Tujuannya untuk menguatkan dan menghilangkan keraguan. Jangan sampai kita ragu, karena mungkin dalam pemikiran kita ini berlebihan ceritanya. Berlebihan, tidak ada istilah berlebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang surga itu, kalau kita bicara tentang surga, luar biasa nikmatnya. Kita bicara tentang nikmat Allah di dunia pun luar biasa banyaknya. Jadi kita tidak mengatakan terlalu lah ini, terlalu apa nyebutnya, terlalu ngumbar rasanya. Bukan, beneran ini. Jadi apa yang Allah ingin katakan ini benar-benar dan menjadi perhatian kita, maka diawali dengan huruf taukid, inna, sesungguhnya. A'tainaka, pada kata a'tainaka ada dua hal yang dapat kita tangkap. Pertama, lafaz a'tainaka itu jumlah fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il yang dipakai adalah fi'il madhi, yaitu perkara atau kejadian yang telah terjadi. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Kautsar itu sungai di dalam surga? Kan belum kita masuk surga. Sementara fi'il madhi menunjukkan masa lampau, telah terjadi.
Banyak ayat di dalam Al-Quran menginformasikan kepada kita menggunakan fi'il madhi padahal kejadiannya belum, menunjukkan lil tahqiq, benar-benar akan terjadi seolah-olah telah terjadi. Ini juga penguat bagi kita, jangan ragukan informasi ini, benar-benar akan kita dapatkan. Ini namanya ibrah bagi kita, yang kalau dijanji surga kita yakin sih yakin, tapi nampaknya macam kemarin keyakinannya itu tidak tingkat tinggi sehingga ngejarnya nggak semangat. Ngejarnya nggak semangat karena belum nampak, kurang yakin. Tapi kalau disampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam Kamis ini kita pengajian, kami sudah siapkan kupon sembako 10 kilo, selesai ngaji yang dapat langsung dapat 10 kilo setiap yang masuk ke masjid. Oh, mantri yang masuk. Kenapa? Yakin betul dapat. Begitu juga kita mengejar dunia ini, banyak orang itu jungkir balik pagi, sore, siang, malam karena yakin betul dia akan dapat. Akhirat yakin sih, tapi nggak begitu semangat mengejarnya. Coba kalau kita perhatikan dalam sirah nabawiyah betapa para sahabat begitu Nabi SAW menyebut tentang surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang memperjuangkan agama Allah mati syahid, luar biasa. Mereka menunda 1 menit itu tak sanggup, langsung, makanya kalau perang itu langsung lompat. Ada sahabat Nabi itu langsung korma yang ada dalam genggamannya langsung dapat, langsung sisanya dia buang. Kenapa? Memperlambat dia untuk mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kita dengar pengantin baru nggak sempat, ya, nggak sempat mandi junub langsung. Kita kalau pengantin baru jangankan disuruh perang, disuruh ngambil sembako pun mungkin nanti dulu. Itu karena keyakinan para sahabat tentang kenikmatan di dalam surga. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita, kalau ada informasi-informasi dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan akhirat, membuat kita semakin semangat. Maka model iman kita, model ikhlas kita nggak apa-apa. Rajinnya itu karena surga dulu. Nggak apa-apa, termasuk ikhlas. Walaupun ikhlasnya itu nggak tingkat tinggi kan. Karena kalau ikhlas tingkat tinggi, ibadah bukan karena surga. Karena surga bukan Allah Ta'ala. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Surga bukan Allah. Berarti bukan karena Allah, bukan karena surga. Tapi termasuk ikhlas karena kita mengejar akhirat, dan itu diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi bagi kita. Jadi kalau walaupun dia menggunakan lafaz fi'il madhi, itu menunjukkan lil tahqiq, agar kita benar-benar yakin janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa sungai yang mengalir di dalam surga. Bayangkan, yang paling kita rindukan adalah minum madu mahal 200-an sebotol, apalagi yang asli. Adapun yang kalau 150 itu ada campuran. Kata Pak Kiai kami asli juga, cuma dicampur air. Madu aslinya ada tapi sedikit. Nah, nanti ini bukan 1 botol, ini 1 sungai yang airnya mengalir. Dan kalau kita minum, sekali minum nggak akan haus lagi. Berarti selesai minumnya? Enggak, silakan minum sepuasnya, karena surga adalah tempat kenikmatan. Nggak akan kencing nanti, nggak akan diabetes, silakan. Luar biasa di sini ya, walaupun madu, tapi kalau tiap hari 1 botol. Tapi kalau di surga ini luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala. Biar kita semangat ngejarnya. Dengan apa ngejarnya? Nanti kita lihat ayat berikutnya. Itu makna yang pertama. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua pada kata tainaka,
menggunakan fa'il jamak, a'taina, kami telah memberimu. Allah kan satu, kok mengatakan kami? Boleh. Maknanya mu'azzim nafsah, mengagungkan diri sendiri. Allah berhak mengagungkan dirinya karena memang Allah yang maha agung. Nah, kita yang tak betul. Tapi kita banyak yang ngomong, bilang kami, kalau kita bukan mengagungkan diri sendiri, tetapi menyanjung orang lain. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, kami semua hormati Bapak, gitu. Menyanjung. Boleh. Bahkan kalau kita manusia, ananiyah itu tak boleh. Ananiyah itu ana. Tak bijak kalau ngomong terlalu banyak ana. Saya kemarin, tahu nggak? Itu tuh langsung masuk Facebook tuh Ustaz ceramah. Kenapa? IP-nya dari siapa dulu? Dari saya. Jangan banyak ananya. Maka kalaupun kita nyumbang atau kita apa, kami, ana itu sifat setan. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Jangan. Kalaupun berhasil, keberhasilan bersama, bukan Pak Ketua sendiri, tidak. Kalau Allah, nah ini mu'azzim nafsah, mengagungkan dirinya sendiri, karena memang Allah zat yang paling layak dan pantas untuk diagungkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada ayat-ayat macam inna nahnu nazzalna dzikra, banyak itu yang menggunakan dhamir jamak, maka itu maksudnya adalah mu'azzim nafsah, Allah mengagungkan diri sendiri. Mengapa Allah sampai mengagungkan diri sendiri? Apakah Allah butuh diagungkan? Enggak, cuma ngajar aja, karena banyak hambanya yang tak tahu diri, enggak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diagungkan? Orang. Hati-hati, hati-hati. Kita kalau ada tiap bulan ngasih kita sumbangan 1 juta, kita merasa orang itu sangat berjasa, diagungkan. Bila perlu apapun yang disuruh. Apalagi hati-hati juga jadi kepala dinas. Pokoknya nih Pak Gubernur ini luar biasa lah. Sampai disuruh apapun, dia lupa bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyanjungan kita, keagungan kita terhadap makhluk jangan sampai melupakan kita kepada zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang ngasih air, hakikatnya nikmat dari Allah melalui perantara yang ngasih, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada manusianya saja bersyukur, kepada Allahnya tidak. Kalau gitu kepada manusia gak usah berterima kasih lah Pak. Ya jangan juga. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang gak pandai berterima kasih kepada manusia, gak akan pandai bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini maksud inna a'tainaka. Maf'ul yang dipakai pada kata a'tainaka ini khitab langsung, kami memberimu. Ini penegasan, kami telah memberimu. Ini biar kita ingat, ini langsung ditunjuk. Kata Allah, kami yang ngasih, memberikan, bukan orang lain. Kamu itu yang beri saya, kami yang beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar?
yaitu sungai di dalam surga, atau kita pakai yang disebut oleh Ibnu Abbas, kami telah memberimu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan huruf taukid karena ternyata banyak manusia lupa. Banyak manusia tidak sadar bahwa nikmat yang dia terima itu banyak. Perasaan sedikit. Perasaan sedikit. Mana banyaknya Pak? Gaji cuma 3 juta. Rumah cuma 1. Itu pun kredit. Mana nikmat yang banyak itu? Nah, ini kadang-kadang kita suka lalai, suka lupa betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu pasti tak dapat menghitungnya. Nikmat apa Bapak Ibu? Enggak usah jauh-jauh lah dulu. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap apa yang ada dalam dirimu, mengapa engkau tak perhatikan? Nikmat apa yang paling viral saat ini adalah nikmat nafas. Yang positif corona sesak nafas. Nikmat nafas. Saya merasakan betapa besarnya nikmat yang bernama nafas itu. Karena dulu kami sesak nafas, semput, bahkan jarak 2 hari ke UGD. Ngasap, lambat sedikit bisa lewat. Kalau tak percaya cobalah, tutup hidung, tutup mulut, jam aja. Bisa 1 jam ya. Luar biasa, gratis kita bernapas. Kalau dibayar untuk orang bisa bernapas itu, ya Allah. Ada kawan kami kemarin, dosen, begitu beliau SMS, sekarang SMS beliau sangat beda sekali dengan sebelumnya. Kenapa? Beliau katanya kemarin kena corona. 1 malam 1 kamar 5 di rumah sakit di Batam. Malamnya ngobrol, paginya 4 lewat. Makanya beliau sekarang ini badannya jadi dunia, tapi nampaknya hatinya sudah di akhirat. 1 malam 4 lewat di depan mata beliau sendiri, gimana gak takut Pak? Nengok satu-satu, datang lagi, jangan-jangan aku nak duluan. Beliau cerita setelah keluar, tapi masih deg-degan. Makanya kalau SMS sekarang itu, ya Allah, yang merasakan nikmat itu adalah orang yang pernah dicabut nikmat terhadapnya. Nikmat sehat itu terasa ketika dicabut nikmat sehat itu. Masih sehat slow aja kita, coba nanti kalau dicabut sehat itu, sehat mata aja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana misalnya kita nikmat mata. Kita lihat kadang-kadang mata kita luar biasa. Sensornya luar biasa mata kita itu. Kalau nggak ada nikmat mata, Masya Allah, keindahan dunia ini tak dapat bisa kita gambarkan. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh agar kita bisa melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah orang yang dunianya lebih rendah dari kita, supaya kita bisa bersyukur. Macam kita nih, macam saya gitu. Sampai hari ini belum punya mobil. Jangan nengok kawan yang sudah punya mobil.
nanti nggak bisa bersyukur. Tengok ya Allah, kawan baru datang di style langsung dapat mobil, kita gerak repo itu terus, nggak syukur. Tengok kawan yang hari ini untuk motor pun kreditnya minta ampun. Supaya kita bersyukur, alhamdulillah walaupun motor tapi sudah lunas. Itu yang baru kredit motor, jangan lihat yang sudah lunas. Syukur kawan masih ada yang pakai sepeda. Nah, tengok yang itu, yang pakai sepeda, syukur punya sepeda itu 2 kilo jalan kaki. Kami dulu di Bandung kalau kuliah itu jalan kaki 2 kilo. Sekarang walaupun pondok dengan kampus 2 kilo pakai motor, alhamdulillah. Dulu jalan kaki. Kita bersyukur. Yang jalan kaki alhamdulillah masih sehat jalan, itu kawan stroke. Tak bisa jalan, mobil 2 di rumah tapi nggak bisa keluar, stroke. Yang stroke alhamdulillah, kenapa? Kemarin kawan saya pagi-pagi lewat 4 melihat yang kurang. Ngomong gampang kan ya, tapi merealisasikannya bisa berat. Karena itu harus kita saling banyak mengingatkan. Maka kita diajarkan oleh ulama, ketika kita ditanya kalimat yang pertama setelah jawab salam, alhamdulillah, bahagia menyambut salam kamu, senang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau dihitung satu-satu luar biasa, nggak bisa kita sebut. Tugas kita adalah bagaimana melihat apa yang ada dalam diri kita itu nikmat Allah yang sangat besar. Kalau punya istri suka ngomel, itu juga nikmat. Ya, karena kalau kita punya istri tiap hari ngomel, 10 tahun ngomel, berarti kita termasuk orang yang penyabar. Ya, orang penyabar itu orang yang lapang hatinya dan tidak sombong. Berarti Anda tidak sombong. Kenapa? Tiap hari diomelin sama istri. Bagaimana kalau punya istri yang nggak bisa ngomel? Alhamdulillah nggak kena marah. Jadi sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, belajar bersyukur ini nampaknya contoh yang paling konkret adalah Nabi Ayub alaihissalam. Dicabut nikmat itu oleh Allah, nikmat harta dicabut, nikmat keluarga dicabut, nikmat kesehatan dicabut, semuanya dicabut oleh Allah. Tak menyurutkan Nabi Ayub untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak, fasalli li rabbika wanhar. 2 yang Allah suruh kita, dan ayat ini pakai pak jawab. Karena nikmat telah banyak yang kau dapat, yang kau terima dari Allah, fasalli, maka salatlah kamu. Satu cara mensyukuri nikmat Allah ialah dengan cara rajin sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, kalau ada orang Islam yang suka meninggalkan sholat sampai batas waktu jamak, zuhur, asar lewat, kan jam, suruh dia sholat, ingatkan, suruh taubat. Kalau dia tidak mau, penggal lehernya. Keras, bukan Pak. Kalau sekali penggal mati
tobat, degil, tak mau. Tapi kalau dia mau tapi masih malas, nah, lain cerita. Tapi kalau dia itu menganggap tak wajib, apalah ini tobat-tobat, maka hati-hati. Kalau ada disuruh tobat, dia bilang biarin, nanti gue pesta nanti sama-sama di neraka. Dikirain apa? Yang merasa lah. Ada anak tingkatan SMA yang bikin kami terperanjat. Begitu disuruh apa dia bilang? Kasihan Pak, nanti siapa jadi penghuni neraka? Udah dibuat oleh Allah. Ya Allah, saya bilang hati-hati. Jadi kalau ada orang tak salat, tugas kita mengingatkan. Tapi jangan dipenggal masuk penjara nanti. Kita ini negara hukum, negara Pancasila. Saya cerita di kitab Fathul Mu'in. Kata Nabi, kalau anakmu 10 tahun suruh dia sholat, kalau masih meninggalkan sholat, pukul. Pukulan yang mendidik. Jangan sebagai babak belur, nanti kita pula yang capek datang hamlan. Tapi artinya apa? Satu bukti kesyukuran kita sebagai hamba Allah, menghamba, mengabdi, sujud di hadapan Allah. Maka orang yang paling sombong ialah orang yang tak mau sujud. Siapa? Iblis. Disuruh sujud. Usjudu li Adam, apa saja ila iblis. Disuruh hormat kepada Adam, dia tidak mau, berarti dia membangkang kepada Allah, karena sujud itu perintah Allah. Kemana dia sujud? Ke Nabi Adam. Itu kan cuma simbol saat itu. Sama dengan kita sekarang, sujudnya kemana? Ke Ka'bah. Ka'bah bukan Allah, tapi Allah suruh kita menghadap Ka'bah. Berarti yang tidak mau membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun baiknya kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kalau sholat ini tidak dilakukan, hati-hatilah kita. Fasalli, maka sholatlah. Di dalam kitab syarah Sabinatun Najah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Battani, kalau kita pergi musafir, mungkin berburu 3 orang, 2 orang manusia, 1 orang anjing buruan. Kita kehausan, sudah tidak ada hujan lagi. Kemarin sudah habis hujan 2 minggu, sekarang panas, tak ada air. Air ada cuma 1 gelas, macam Pak Imam, cuma 1 gelas. Nyambung itu. Kawan kita mau mati kehausan, anjingnya juga mau mati kehausan. Lebih layak dikasih anjing yang berburu itu daripada orang yang tak mau sholat itu. Ini cuma cerita. Satu gambaran betapa kita hinanya di hadapan Allah ketika tak mau sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat banyak dalil itu di dunia. Nanti di akhirat ada juga disebutkan oleh Nabi. Amalan yang pertama yang akan dihisab di akhirat adalah sholat. Maka luar biasa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar, ringkas tapi padat. Nikmat Allah terlalu banyak kau terima, cuma mungkin kurang sadar aja. Karena sudah banyak. Fasalli, salatlah kamu li rabbika, salat untuk Tuhan. Li rabbika, salat untuk zat yang menciptakan, memiliki, memelihara, dan menanggung kita. Enggak mengatakan lillah, tapi li rabbika, Tuhanmu. Rabbu itu artinya pencipta, pemilik, pengatur.
membalikkan nikmat itu, membayar, tidak. Cuma Allah nyuruh kita bersyukurlah dengan salat. Bukan kebutuhan Allah salat itu, tapi kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Biar dapat nikmatnya surga nanti di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti konkret orang bersyukur adalah rajin salat. Karena kalau orang sudah rajin salat, salatnya benar, maka buah dari salat itu akan menghasilkan akhlak yang luar biasa baiknya. Karena pelajaran hikmah dari kandungan salat luar biasa. Ini bisa kita dalami dari penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kitab Rahasia Salat. Maka kalau Imam Al-Ghazali mulai dari wudu ada doa-doa khusus, waktu basuh tangan, waktu kumur, waktu basuh hidung, ada doanya. Dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum menghadap Allah, dari wudu aja ada, supaya betul-betul dalam diri kita itu menjiwai kandungan daripada. Mulailah kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau ini didalami, ternyata kalimat-kalimat, lapas-lapas dan gerakan-gerakan salat itu penuh makna dan sangat imbang. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Biasa kalau orang angkat dua tangan itu tandanya nyerah, dikejar polisi. Artinya apa? Sadar betul kita yang maha besar Allah, kita ini sangat kecil, tak pantas. Apa nak disombongkan, apa nak dipikirkan, apa yang nak diharap-harapkan, tak ada, pasti. Bab takbir aja kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Baru takbir, belum lagi sampai kalau kita baca doa iftitah, baca Fatihah, ruku, sujud, apalagi nanti kalau satu demi satu bacaan dan gerakan salat kita dalami, luar biasa. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Di sini kita tidak bahas, tetapi intinya adalah mengapa salat menjadi rujukan pertama. Hal pertama, karena kalau kita sudah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya salat jangan sampai kita lalaikan. Berbahagialah kita, Allah berikan kita nikmat hidayah sehingga kita rajin salat. Dan besar sekali nikmat Allah kalau Allah berikan kita kenikmatan dalam salat. Banyak umat Islam diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat hidayah sehingga rajin salat. Tapi tidak semua dari yang rajin salat itu diberikan kenikmatan dalam melaksanakan salat. Nah, itu sudah sebelum masuk surga, dapat surga. Ini kalau kita baca kisah-kisah para aulia, kisah-kisah para sahabat, macam Zainal Abidin, Masya Allah, macam Imam Ahmad bin Hanbal, luar biasa. Satu malam minimal 100 rakaat, dinikmati. Kalau kita gak dinikmati, makanya tarawih gak mau, udah dalam rakaat pakai qul huwallahu ahad, karena gak nikmat.
Kalau terlalu panjang nanti iman kita di sini 30 juz. Satu malam 1 juz, besok malam pindah ke Surga Firdaus tarawihnya. Karena banyak umat Islam tak nikmat dalam melaksanakan sholat itu. Nah, ini harus kita ada doa khusus, doa untuk mendapatkan lezatnya ibadah kepada Allah. Itulah yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat bukan karena takut neraka, karena mungkin neraka yang segan sama Nabi. Nabi rajin sholat bukan karena mengharap surga, karena surga yang rindu dengan Nabi. Tapi Nabi rajin sholat hingga bengkak tumit beliau karena memang mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam menghadap Allah dalam bentuk sholat itu. Itulah yang disebutkan oleh sufi terkenal yang perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku rajin ibadah karena takut nerakamu, lemparkan saja aku ke dalam neraka. Tapi kalau aku beribadah karena cintaku yang membuncah kepadamu, maka janganlah kau tolak cintaku ya Allah. Ini kata beliau, bukan kata saya. Kalau kata kita ini, kita sholat karena surga, jadilah dulu. Takut neraka, jadilah dulu. Karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah perintahkan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban secara istilah adalah menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk dibagikan kepada kaum muslimin saat itu. Tapi berkorban secara bahasa ikhlas, rela, senang, lapang dada, melepaskan sebagian yang diberikan kepada kita oleh Allah, diberikan kepada yang lain. Melepaskan nikmat sebagian itu, dikasih duit sekian, dilepas sebagian. Berkorban. Korban apa saja, ilmu, harta, waktu, tenaga, mau kita mengalah melepas sebagian. Berkorban. Inna syani'aka wal abtar. Inna, kok diulangi lagi inna ini? Berarti ada penting lagi. Waktu kita tinggal 2 menit. Ada penting lagi, kok inna diulang lagi padahal di awalnya sudah inna. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan orang yang membenci, menghadap, menggagalkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita yang mengikuti ajaran dan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, teruslah kita. Ini garansi bagi kita bahwa risalah Islam, dakwah, melanjutkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu akan ditolong oleh Allah. Dan siapa yang membencinya, dengan segala usaha yang dia lakukan untuk menggagalkannya, dia akan terputus dari rahmat Allah. Mereka yang nanti akhirnya, sebagaimana disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran, seperti kisah Fir'aun yang menggagalkan dakwah Nabi Musa, matinya mati tenggelam. Namrus yang ingin menggagalkan dakwah Nabi Ibrahim, matinya mati dengan serangga. Agak lucu-lucu matinya, dihinakan kematiannya itu.
Sama juga dengan yang dihadapi oleh Nabi Daud, raja yang zalim, matinya dengan ketapel. Enggak mati jadi kesatria, mati teringat. Hati-hati kita jangan sampai ada di benih di hati kita benih-benih tidak suka kepada orang yang mengajak kepada kebaikan. Enggak bisa mengajak, enggak bisa ikut, minimal senang dengan kegiatan itu. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, apapun bentuk program di masjid ini, program kebaikan-kebaikan yang dilakukan, tak bisa ikut partisipasi, minimal kita suka dengan kegiatan itu, sehingga kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya dengan rajin beribadah dan berbagi kepada sesama, sehingga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wal muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.